Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat kan sekarang? Ya, jumpa lagi dengan Ibu Nur Halimah. Di mana pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Nah, di mana kita akan mempelajari pengertian bisnis retail, kemudian prinsip-prinsip dalam berbisnis retail, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti anak-anak menyimak videonya dari Ibu Nur Halimah dulu ya. Kemudian nanti setelah menyimak video ini, kalian bisa menganalisis atau mereka-reka apakah yang dimaksud dengan bisnis retail. Oke? Baik, kita mulai ya untuk pengelolaan bisnis retailnya. Kita sudah bisa melihat itu secara jelas bahwa di sini ada matahari, kemudian dalam semua gambar ini adalah pengelolaan bisnis retail modern. Karena bisnis retail modern itu sudah ada fashionnya, sudah ada marketnya, kemudian ada food court yaitu tempat makannya. Kemudian terletak juga parkiran di situ. Nah, menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, eceran berarti yaitu eceran satu-satu atau sedikit-sedikit. Nah, tentang penjualan atau pembelian barang. Nah, sedangkan menurut para ahli itu Bu Nur mengambil 3 tokoh, yaitu ada Levi and Weiss, kemudian ada Philip Kotler dan David Gilbert. Nah, kalian bisa melihat dengan sendirinya, bisa membaca. Nah, untuk penjelasan salah satunya akan Bu Nur sampaikan bahwa pengelolaan bisnis retail itu menurut Levi and Weiss, bisnis retail atau eceran adalah salah satu rangkaian aktivitas bisnis untuk menambah nilai guna barang dan jasa yang dijual kepada konsumen untuk konsumsi pribadi atau rumah tangga. Nah, bisa kalian pahami ya. Kemudian prinsip-prinsip dalam berbisnis retail. Nah, di sini juga ada lengkap dengan contoh retail modernnya seperti itu. Kemudian prinsip-prinsipnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di antaranya ada prinsip otonomi, ada kejujuran, ada keadilan, ada saling menguntungkan, dan integritas moral. Nah, untuk lebih jelasnya juga nanti akan Bu Nur jelaskan satu persatu supaya anak-anak juga bisa diskusi sama temannya apakah yang dimaksud dengan prinsip-prinsip itu tadi. Kita kembangkan menurut pengertian dan pemahaman kalian masing-masing ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis retail yaitu ada lokasi usaha, kemudian ada harga yang tepat, ada suasana toko. Nah, untuk lokasi usaha ini kita bisa melihat apakah lokasi usaha itu sudah tempatnya sudah pas, yaitu berada di jalan utama yang dilalui banyak orang melintas di lokasi toko tersebut. Apakah juga lalu lintas yang padat? Nah, itu bisa juga mempengaruhi lokasi kita. Nah, lokasi yang bagus dan strategis yang berada di pusat pinggir jalan raya. Nah, sehingga semakin banyak orang yang mengetahui bahwa keberadaan usaha retail tersebut. Nah, dengan demikian omset penjualan juga bisa menambah ya. Nah, kemudian potensi pasar yang tersedia pada umumnya para konsumen atau calon pembeli lebih memilih lokasi retail yang dekat dengan rumah atau kediamannya. Nah, jadi memutuskan membuka usaha retail juga di lokasi yang dekat dengan pelanggan atau pemukiman konsumen membuat usaha kita lebih laris dan banyak pembelinya sehingga untungnya juga banyak. Nah, harga yang tepat. Nah, apa sih Bu harga yang tepat itu? Nah, harga yang tepat itu merupakan faktor harga yang sangat penting sekali dipahami bagi seorang calon pengusaha bisnis retail atau eceran. Nah, karena selisih harga sedikit saja pelanggan bisa lari atau berpindah ke tempat yang lebih murah lagi. Jadi usahakan harga yang ditetapkan itu sesuai dengan kantong konsumen atau harga pasar, namun tetap tidak merugikan pihak retail atau pengecer. Nah,
Suasana toko harus diciptakan sedemikian enaknya sehingga menyenangkan, yaitu dengan memperhatikan interior toko, eksterior toko juga. Jadi kalau di toko itu sudah bersih, penataannya bagus, maka orang juga akan betah ada di situ ya. Setelah itu kita lanjutkan kepada fungsi bisnis retail. Nah, yaitu diantaranya membagi produk yang besar dari grosis eceran sehingga dapat dijual dalam kemasan kecil. Kemudian menyimpan produk agar tetap tersedia pada harga yang relatif tetap. Nah, membantu terjadinya perpindahan kepemilikan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian mengakibatkan perpindahan barang melalui sistem distribusi. Nah, kalian sudah paham kan distribusi itu apa? Nanti bisa kalian diskusikan ya. Nah, kemudian memberikan informasi, yaitu tidak hanya ke pelanggan tetapi juga kepada pemasok. Nah, yang terakhirnya memberikan jaminan produk, layanan purna jual dan turut menangani keluhan pelanggan. Kemudian ini peran pemerintah dalam bisnis retail. Tadi Bu Nur ketinggalan ya. Itu peran pemerintah itu juga sudah diatur dalam peraturan-peraturannya, yaitu Undang-Undang Gangguan, yaitu tahun 1926 halaman 226. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 tentang bangunan gedung. Nah, kemudian peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2005 yaitu tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang waralaba. Nah, nanti setelah kita sudah menyaksikan ini semuanya, anak-anak bisa berdiskusi dengan temannya. Kemudian nanti akan ada pertanyaan juga dari Bu Nur ya. Nah, anak-anak saya anggap sudah mengerti ya, kita sudah menyimak video. Jadi mungkin sampai di sini belajarnya kita. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, berdiskusi supaya kalian juga paham apakah bisnis retail itu. Nah, pengelolaannya bagaimana? Contohnya tradisional, contohnya modern itu bagaimana ya? Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.